Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah kuliah imsak yang kami memuliakan, para pendengar suara widuri dimanapun berada yang kami cintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi panjang umur, bisa melaksanakan dan meningkatkan amal ibadah kita di detik-detik akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat baginda yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dinukil dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyukrim ahlah." Barang siapa yang menginginkan kelak di hari akhirat nanti ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah keluarganya. Para sahabat saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sempat tanda tanya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, hal lillahi ahlun?" Apakah Allah Subhanahu wa taala punya keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. Qila man hum ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya lagi, siapakah keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah punya istri? Apakah Allah punya anak keturunan sehingga dikatakan Allah punya keluarga? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an." Keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah orang-orang yang membiasakan membaca Al-Qur'an. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, "Ala man aqrabahum akramallah wa atahul jannah." Barang siapa yang memuliakan kepada orang-orang yang biasa membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dan akan memberinya surga. Wa man ahadahum faqad ahanallah wa atahu an-nar. Dan barang siapa yang menghina orang-orang yang ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya dan akan memberinya neraka. Ma'asyiral muslimin, betapa mulianya Al-Quran. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapapun yang memuliakan orang-orang yang ahli Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar suara widuri rahimakumullah. Bahkan dikatakan kemuliaan bulan suci Ramadan itu ada beberapa hal faktor yang menjadikan Ramadan itu menjadi mulia. Salah satu di antaranya adalah karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Quranul Karim pertama kali ke alam dunia ini. Karena Al-Quran secara definitif adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujiz al-muta'abbad bidilawatih. Al-Quran adalah merupakan dawuh Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat, mampu mengalahkan musuh, dan sekaligus jika dibacanya saja itu sudah merupakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis lain, hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rabbu al-jalla jalaluh. Hadis dinukil dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man sahhalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ia lupa untuk memintanya, sampai lupa untuk berdoa kepadaku, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih afdal daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang memintanya kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Maulana Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa doa itu merupakan suatu ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika ia tidak sempat berdoa disebabkan karena ia disibukkan membaca Al-Quran, berzikir kepadaku, maka dia adalah orang yang lebih utama. Apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding mereka-mereka yang selalu meminta kepadaku. Padahal menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, doa ataupun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang tidak berdoa, maka ia dikategorikan orang yang maksiat, orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika dia tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena banyaknya ia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkannya kepada orang lain agar mereka cinta dengan Al-Quran, maka itu akan lebih baik daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Al-Quran. Mari melalui majlis yang sangat mulia ini, di kuliah imsak ini, kita tingkatkan dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, mau membiasakan membaca Al-Quran, mendalaminya, dan sekaligus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, sehingga kita dikategorikan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, dan insya Allah akan dijamin masuk
surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.